Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Rini Mentari. Rini, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ya. Waktu itu kembali dari sini, nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Nggak ada. Oke, baik. Tapi sempat keinget sama Mas yang apa? Yang partisipan waktu itu ya? ya? Partisipan waktu itu yang punya minyak wangi. Oke, ya mudah-mudahan sih nggak ganggu ya. Nggak ganggu, ya. Kamu punya cerita mistis yang mau diceritain nggak? Dulu waktu aku umur 4 tahun, aku, kakakku sama sepupuku, kita tuh lagi main di pinggir jendela. Terus tiba-tiba kayak ada kepala doang, muncul warnanya merah, mukanya merah banget terus bertaring kayak gitu, kayak serem banget. Itu serem parah sih. Lagi main di pinggir jendela tiba-tiba muncul. Dia muncul dari bawah ke atas gitu terus ngeliatin kita gitu. Matanya tuh merah, mukanya pun merah, rambutnya tuh kayak nggak. Aku nggak inget itu rambut. Itu maghrib sih. Aku main. Kita teriak bertiga. Terus nenek aku datang. Nenek aku dengan santainya kayak syuh, syuh, gitu doang. Abis Terus itu hilang gitu aja. Kamu umur berapa waktu itu? 4 tahun. Kok ingat? Karena itu memori yang nggak pernah aku bisa lupa. Sampai sekarang masih kebayang ya? Kebayang. Mukanya tuh masih kebayang. Oke, baik. Mudah-mudahan sih nggak pernah muncul lagi dalam hidup kamu ya, Rin ya? Nggak mau. Oke. Nggak mau. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya, Rin. Oke. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menghalalkan segala cara untuk memiliki sebuah benda. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Selamat malam Tika. Malam. Apa yang mau Tika ceritakan pada kami? Ya, jadi saya pernah beli rumah, tapi orang itu susah banget untuk menjual dengan harga yang murah. Akhirnya saya coba untuk guna-guna dia. Saya ke orang pintar, saya melakukan ajiannya yang disuruh orang itu, tapi ternyata orang itu malah meninggal dan saya dihantu-hantui. Kamu kirim guna-guna sampai meninggal? Iya. Saya dengan tanah kuburan, saya tetesin minyak yang diberi orang pintar itu. Saya taburi di depan rumahnya. Terus setiap mau ketemu dia, setiap mau nego, saya selalu pakai minyak itu di tangan saya untuk salaman. Nah, setelah itu akhirnya dia luluh dan bisa saya dapatkan rumah itu. Nah, setelah saya tinggal di rumah itu, orang itu nggak lama saya dengar dia meninggal. Dan dia sekarang hantu-hantuin saya. Sering datang ke rumah? Iya, kalau lagi tidur tuh ya, aduh. Saya berasa ada yang tidur di belakang saya, ada yang kayak nyekik saya. Berasa atau beneran ada? Saya berasa. Tapi munculin wujudnya nggak? Iya, munculin wujudnya juga kadang. Makanya saya tahu kalau itu tuh pemilik si rumah itu. Oke. Dia marah atau gimana? Dia sepertinya marah, sepertinya dia nggak terima. Oke. Tika, tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Ya itu untuk minta tolong sama Mas Roy biar saya tidak diganggu lagi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusi supaya rumahnya nggak diganggu oleh makhluk-makhluk dan arwah gentayangan lagi ya. Ya. Kami akan ajak Tika untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika, dengan tanggal lahir 26 Juni 1995, sosok yang berhati licik dan tidak mau mengalah. Saya melihat ia mempunyai niat jahat yang justru berbalik ke dirinya sendiri. Entah kenapa,
jiwa Tika sudah tertutup dalam kegelapan. Saya mendengar dan berkomunikasi adanya seseorang yang telah meninggal. Merasa sakit hati karena perbuatan dari Tika di masa lalu. Saya melihat sosok laki-laki berjenggot putih, kakek-kakek berjenggot putih, wajah keriput dan menyeramkan. Saya mencium bau cendana di sini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Halo. Mbak Tika dengan tanggal lahir 26 bulan 6 1995. Tika waktu itu pernah membeli rumah, tapi supaya mendapatkan harga murah mengguna-guna sang pemilik. Lalu rumahnya berhasil dibeli, tapi ya karena guna-guna pemiliknya meninggal dunia. Ya. Dan sekarang arwahnya sering datang ke rumah untuk menghantui seluruh isi rumah termasuk Tika. Ya. Makanya malam hari datang ke Mas Mata Batin supaya bisa tenang dan terlepas dari gangguan arwah tersebut. Gimana Roy? Investigation kamu? Baik, saya melihat Tika. Jadi sebenarnya kayak kecil-kecil cabai rawit. Jadi apapun yang dilakukan Tika ini berbau magis juga gitu loh. Dan saya ngerasa kayak nggak bisa dianggap remeh. Benar-benar punya aura yang orang lain nggak nyangka di balik tubuh mungil Tika ternyata memang bisa punya nyali besar untuk mencelakai orang Iya. guna-guna. Betul, itu sih nyalinya. Nah itu jadi masalah buat saya juga. Nah Tika di sini saya ngerasain ada aura-aura dan aroma busuk yang menghantui. Saya curigai adalah sosok-sosok kuntilanak. Dan apa jadinya ya kalau kita undang kuntilanak itu datang kemari dengan suara itu? Oke, sebentar. Aku dengar sesuatu, Bay. Kamu dengar apa Roy? Suara burung. Suara burung? Oh iya? Oke. Sini deh. Kamu sini deh. Kamu lewat depan, kamu ngadep depan aja. Kamu ketawa, terus dia ketawa bersaut-sautan deh. Kamu dulu lihat terus dia. Wow. Kenapa Roy? Kamu kenapa minta mereka melakukan itu? Saya mau memancing dia datang. Beneran datang? Datang beneran. Aduh Pak, saya pusing. Ya ampun, ya ampun. Tuh, ambil nafas dulu. Hai. Duduk. Ini bisa diinteralisir dulu nggak, Roy? Biar dia keluar dulu, biar dia pergi dulu. Kita belum mendapat semua cerita sebenarnya dia siapa sih. Kamu pergi ya? Nggak, Tinggalin anak ini. nggak mau. Kamu Dia harus minta mati. baik-baik. Kenapa dia harus mati? Nyawa dibayar nyawa. Tapi udah lewat dan anak ini udah nyesel. Nggak, dia nggak akan pernah menyesal karena dia udah dapat apa yang dia mau. Tapi kasihan anak ini. Tidak bisa. Dia harus mati. Saya pokoknya mau anak ini. Anak ini. Dia liatnya aku gitu Tapi loh. kenapa kamu liatin tentang tamu kami? Saya tidak suka dengan dia juga. Kenapa kamu gak suka? Dia salah apa? Kamu gak kenal apa-apa sama dia? Kamu nggak tahu dia, aku bisa bilang nggak suka. Kamu saya perintahkan keluar dari tubuh anak ini. Tidak bisa. Kalau saya bisa gimana? Saya nggak yakin. Lama dia akan tunduk apa yang saya mau. Guys, Taburkan ke depan rumah itu. lalu it's scary. Let me try. Jangan dah. Roy,
Bismillah, saya mohon jagain saya ya kalau ada apa-apa. Ya Roy, jangan masa deh, udah mendingan gak usah deh. Apa yang kamu lakukan? Buang deh, buang. Not buang because